Bacaannya Ustadz Muin kalau lagi imam terus baca surat An-Nur ayat 35. Beliau selalu bersemangat setiap saat. Masya Allah, beliau itu pembela, pejuang agama Allah, seorang guru, juga teladan buat kita semua. Beliau itu punya ilmu dan wawasan yang luas, kemudian pembawaan tegas tapi lemah lembut, dan selalu bersemangat ketika berdakwah apapun kondisinya. Ketika ujian tahfidz 2 tahun yang lalu, yang mana ujian tahfidz tersebut langsung disimak oleh beliau. Ada kenangan sedih hingga yang paling mengesankan. Nah, menurut aku yang paling mengesankan itu ketika penutupan ujian tahfidz. Pada saat itu Ustadz berkata kepada kami bahwasanya ini adalah tamparan yang keras untuk kalian. Jangan mengulangi kesalahan yang sama. Kata-kata tersebut sangat membekas hingga sekarang dan menjadi motivasi untuk berinisiatif menjadi orang yang lebih baik. Jadi waktu itu aku kelas 9 semester 2 udah mau lulus. Aku melakukan kesalahan yang cukup besar sampai akhirnya aku dapat predikat akhlak C. Terus tiba-tiba aku dipanggil, disuruh menghadap Ustadz Muin bersama beberapa teman lain yang waktu itu juga sedang bermasalah. Terus kita disuruh pakai jilbab segi 4 yang artinya itu sesuatu yang serius. Jujur itu takut banget, takut dimarahin, takut kena SP atau DO. Tapi ternyata pas kita sampai sana, kita disambut sangat baik sama ustadznya. Kita diajak bercanda, kita diajak bercerita tentang gimana dulu ustadznya mengurus sebuah pondok sampai akhirnya membuat pondok sendiri. Sama sekali kita gak mengungkit kesalahan-kesalahan kita. Bahkan kita ditawarin buat bikin plan sharing terjadwal bareng ustadznya buat ceritain masalah kita sebenarnya apa dan kendala kita di pondok tuh seperti apa. Tapi ya qadarullah ya, karena emang waktu itu habis itu kita lulus, jadi rencana itu belum terlaksana. Tapi di situ aku jadi tersadar bahwa oh ternyata ini ya, walaupun aku tuh nakal kan, walaupun di situ aku posisinya sebagai orang yang belum baik, ustadznya tuh sama sekali nggak mendiskriminasi aku gitu loh. Aku nggak dianaktirikan, aku juga nggak disingkirkan atau gimana, bahkan cenderung aku dikasih perhatian lebih sama ustadznya. Nasihat beliau yang masih membekas yaitu tentang menjalin komunikasi yang baik, bukan hanya sekedar antara manusia dengan manusia, tapi hakikatnya menjalin komunikasi yang baik berkaitan erat dengan Allah, kehidupan, alam semesta, dan juga akhirat. Sudahkah kita menjalin komunikasi yang baik? Dua nasihat beliau yang masih membekas. Yang pertama, posisikan diri kita sebagai hamba Allah, maka semua tujuan akan tercapai. Yang kedua, doakanlah kebaikan kepada orang yang kita merasa iri dan sakit hati kepadanya, agar hati kita senantiasa bersih. Seingat saya, Ustadz Muin pernah bilang, walaupun kita jadi anak pondok, kita harus tetap bermasyarakat, tetap berbaur. Nah, berhubung di masa pandemi di rumah, terus lebih sering berinteraksi sama masyarakat pastinya. Jadi target dakwah Haya tuh masyarakat desa Haya sendiri gitu. Haya mulainya dari coba gabung sama Karang Taruna, Remaja Masjid, Pusremka atau organisasi lain yang memungkinkan Haya tuh bisa berdakwah di sana atau berpengaruh baik buat yang lain. Nah, minimal dakwah bilhal atau dengan perbuatan atau perilaku kita itu tuh bisa mendorong atau memotivasi teman-teman kita tuh buat ngelakuin kebaikan gitu. Dan alhamdulillah dengan Haya kuliah di jurusan komunikasi dan penyiaran Islam ini banyak banget kayak tips-tips dalam berdakwah gitu yang Haya dapetin dari dosen Haya. Di pertengahan kelas 12, Ustadz Muin berpesan, ambillah jurusan yang dibutuhkan umat. Dalam konteks kesehatan, dakwah bukan hanya mengislamkan saja, semua harus serba tibun nabawi. Karena meminjam penjelasan Dr. Raihanul Bahrain, dahulu dokter muslim jadi rujukan ilmu orang-orang Eropa. Hanya saja ketika kaum muslimin lupa dengan ajaran agamanya, Iqra, bacalah
kita pun tertinggal sangat jauh. Imam Syafi'i berkata, umat Islam telah menyia-nyiakan sepertiga ilmunya, yakni ilmu kedokteran, dan menyerahkannya kepada umat Yahudi dan Nasrani. Artinya, kontribusi dakwah kita adalah memajukan ilmu. Mari bersungguh-sungguh mengemban amanah ini, karena pesan Ustadz Muin, telur itu dapat menjadi ayam kalau dirami, kalau sering ditinggal maka tidak jadi. Salah satu yang membuat Islam jadi agama rahmat dan alamin adalah nilai humanisme. Seperti yang kita tahu, Ustadz Muin tuh orangnya humanis banget ya. Jadi beliau tuh peduli banget sama isu-isu kemanusiaan. Kayak beliau tuh juga aktif di komunitas Sahabat Al-Aqsa, terus beliau selalu encourage kita buat ikut peduli sama isu-isu kemanusiaan terkait dengan mengundang syekh, juga dengan mengadakan galang dana. Dan menurut aku cara kita untuk melanjutkan kontribusi ya dengan terus peduli sama isu-isu terkait, meningkatkan awareness kita sama isu-isu kemanusiaan kayak gitu, dan menyebarkan bahwa Islam itu sejatinya adalah agama yang humanis dan peduli sama sesamanya.